Masa mau begini terus? Ya, ya, Banyak yang tanya. ya, Ya, karena akibat deformasi ala Jokowi ini, kebanyakan tuh semua bidang error. ya. Politik error, demokrasi error, hukum error, dan sebagainya. Korupsinya, wow, Bilang brutal. skandal keuangan itu 349 triliun rupiah atau 23 miliar dolar, Ed. Iya, iya. Skandal keuangan termasuk terbesar Di dunia. di dunia. Saudara, saya sekarang sedang beruntung diterima Bang Rizal Ramli, tokoh nasional. Kalau saya baca CV-nya nanti kita habis waktu banyak banget. Tapi yang pasti Bang Rizal punya rekam jejak dahsyat, bukan cuma sekarang, tapi dari zaman masih muda ya. Masih di ITB dulu ya. Ya, hari ini kita bicara soal perkembangan update terkini, mendekatkan dengan kondisi sekarang, apa betul seperti itu? Gimana? Naga-naganya gimana, Bang? Jokowi membangun dinasti politik. Oke. Anak-anaknya, membantunya. Ya. Ternyata nggak cukup. Dinasti politik juga dinasti Bisnis. ekonomi, bisnis. Ya. Dan kebanyakan lewat mekanisme KKN. Betul. Ya, padahal kita waktu reformasi kan sangat anti KKN. Dan Soeharto dijatuhkan karena KKN itu kan? Soeharto dijatuhkan nama KKN. Ini kok balik lagi, bahkan lebih vulgar, Ya. lebih brutal. Ya. Ya, Tommy Soeharto bisnis macam-macam, baru setelah Soeharto kuasa 15 tahun. Ya. Ini Jokowi kuasa 6-7 tahun aja, anaknya punya puluhan perusahaan, investasi ratusan miliar, dan sebagainya. Ya pastilah dagang kekuasaan, bukan dagang cendol, bukan dagang es doger, atau pisang goreng. Ini mah dagang kekuasaan, woi. Ya. Nah, apa dampaknya? Dampaknya pemerintahan Jokowi ini sangat pro, sangat menguntungkan oligarki. Oke. Ya, dulu memang zaman Pak Harto, konglomerat kan mulailah. Ya. Tapi mereka nggak cawe-cawe di dalam kebijakan. Ya. Iya kan? Ya. Dan nggak ada juga yang berani main politik. Ya. Yang terjadi selama Jokowi, kekuatan-kekuatan besar bisnis ini mulai cawe-cawe buat nyusun kebijakan, undang-undang, dan sebagainya. Belakangan malah sekaligus pelakunya, Bang, yang apa sebut peng-peng. Ya, kemudian juga pelakunya juga. Peng-peng ya? Ya, peng-peng, conflict of interest, di mana pejabat juga bertindak sebagai pengusaha. Nah, makin kesini makin vulgar, KKN-nya ya makin brutal, dan betul-betul bukan lagi kapitalisme kompetitif, tapi ini betul-betul penyalahgunaan kekuasaan negara untuk memperkaya oligarki yang memang sudah kaya raya gitu. Kemiskinan 40 juta, 40% dari rakyat Indonesia. Jadi sebentar, Bang, ini yang Abang sebut peng-peng tadi yang sekarang paling terasa, misalnya kebijakan subsidi mobil dan motor listrik, Bang. Abang tahu yang namanya Muldoko itu ketua asosiasi produsen mobil listrik. Lalu yang namanya Luhut itu punya produsen motor listrik, dan dia punya namanya program memasok 2 juta motor listrik, padahal itu subsidinya 7 juta. Jadi sebagai pejabat dia bikin peraturan untuk mensubsidi diri sendiri, Bang. Ini yang Abang bilang brutal dan keterlaluan tuh, Bang ya. Untuk kasus ini saya belum komentar. Nanti tunggu pada waktunya, tanggal mainnya, baru kita geber. Ya. Nah, masa mau begini terus? Ya. Banyak yang tanya. Ya, karena akibat deformasi ala Jokowi ini, kebanyakan tuh semua bidang error. Politik error, demokrasi error, hukum error, dan sebagainya. Korupsinya, wow, bilang brutal. Skandal keuangan itu
349 triliun rupiah atau 23 miliar dolar, Ed. Iya, iya. Skandal keuangan termasuk terbesar Di dunia. di dunia. Ya. Dan itu belum apa-apa, itu orang coba bilang itu puncak gunung es loh, Bang. Ya. Lebih ngeri lagi berarti angka-angka sebesar. Nah, bayangkan, Ed, Presiden Trump pakai hanya 300.000 dolar. Sorry, saya ralat. 120.000 dolar plus 150.000 dolar, cuma Iya. 270.000 dolar. Dia pakai dana kampanye dia untuk tutup mulut selingkuhannya. Diperiksa, dia Di penjara langsung. di penjara. Iya kan? Nah, Pak Najib di Malaysia di penjara hanya karena 1 miliar dolar. Sri Mulyani tanggung jawab terhadap 23 miliar dolar skandal keuangan terbesar di dunia. Iya. Yang ada cuman PR buat naikin ratingnya konco saya, Pak Mahfud, tapi sebagai Menko, dia nggak bikin apa-apa yang konkret. Dia kan punya kekuasaan. Bisa dia datengin KPK, kasih bahannya, periksa nih pejabat-pejabatnya dan sebagainya. Iya kan? Jadi dia bikin drama buat pencitraan doang. Naikin bargaining, Bang. Iya, naikin bargaining. Sorry, Pak Mahfud ya. Ya, dengan cara murahan ya. Nah, ini skandal, saya katakan tadi, korupsi KKN dan korupsi zaman Jokowi ini lebih ganas, lebih brutal dari Orba gitu. Dan juga terjadi di daerah-daerah. Betul. Karena semua kan ngikut nih. Begitu pusat main kayak gitu, KKN, ngelibatin keluarganya, ya di daerah juga sama. Ikan rusak, Bang. Ikan busuk kan dari kepalanya. Dari kepalanya. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau Edi punya handphone, error mulu itu, error ekonomi, error apa? Apa pilihannya? Iya. Pilihannya cuma satu, total reset ini handphone, atau ganti handphone baru, buang handphone lama. Nah, ini menarik, masuk persoalan ini, saudara sekalian. Nah, menurut saya itulah solusi Indonesia hari ini, bukan copras-copras, iya kan? Bukan apa istilahnya itu, ketoprak, copras-copras, iya kan? Copras. Ketoprak, saya bilang ketoprak, copras, ya kan? Kita ganti dulu handphonenya, ya kan? Bagaimana gantinya? Ya kalau kita lihat sejarah Indonesia, begitu Indonesia udah terlalu rusak, terlalu kacau, ya kekuatan rakyat yang mengubah itu. Bung Karno misalnya, begitu keterlaluan, ya mahasiswa, rakyat, tahun 66 ya. terjadi perubahan besar-besaran. Begitu Pak Harto juga udah mulai kebangetan soal otoriter dan lain-lain, terjadilah people power, kekuatan rakyat, terutama aktivis dan mahasiswa pro demokrasi tahun 98. Bang, stop dulu, Bang. Bentar. Ini soal riset total atau ganti handphone. Ini kan penguasa kan bukan mustahil belajar dari para pendahulunya, Bang. Soekarno, Soeharto dijatuhkan. Mereka kan seperti kata Said Didu, kalau mereka lengser kan minimal punya dua tujuan. Pertama soft landing, kedua aman dari kelakuan-kelakuannya dari sisi hukum. Nah tentu mereka akan lakukan perlawanan-perlawanan, Bang. Kayak ya carilah orang ditangkepin, segala macam dan sebagainya untuk perlawanan-perlawanan supaya mereka bertahan. Nah gimana kita sebagai itu rakyat? Kan maunya mereka. Mereka ketakutan karena pelanggaran hukum, korupsi, KKN sangat brutal. Betul. Takutlah habis ini diadili. Karena bisa jadi presiden dan keluarga presiden yang pertama yang diadili di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia ya. Ya, makanya kan panik lah. Sibuk cawe-cawe Walaupun Pak Mega kasih ingat, Pak Jokowi sampein petugas partai. Soal capres-capres itu urusan saya sebagai ketua umum partai. Agak kuncup dikit, tapi masih juga gerilya terus ya. Gerilya terus. Oke.